Waalaikumsalam. Tentang Nur Muhammad yang sedang marak di tengah masyarakat. Allahu Akbar. Nur Muhammad, Nur Muhammad. Ketinggian nanti ngomong Nur Muhammad. Udah. Dari bawah aja dulu. Kalau mau naik tangga tuh dari bawah, dititi, akhirnya sampai juga. Iya, nggak usah ketinggian Nur Muhammad, Nur Muhammad. Yang ada nanti salah kamu. Salah. Akhirnya dia bilang, Nur Muhammad itu qadim. Allah Ta'ala qadim, Nabi Muhammad qadim. Jadi ada dua yang qadim. Berarti Tuhan ada dua. Loh, kok bisa kayak gitu? Ini kan yang kita bicarakan tentang tauhid. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang salbiyah adalah qidam. Artinya Allah itu terdahulu. Tidak ada yang sebelum Allah itu tidak ada. Ya Allah itu sudah permulaan, huwal awwalu wal akhiru. Nah, di antara sifat salbiyah ada juga wahdaniyah, tunggal. Berarti tunggal di dalam seluruh sifat-sifatnya, termasuk di dalam kidamnya. Tidak boleh ada dua yang kidam. Kalau ada dua yang kidam, dua Tuhan berarti yang ada. Salah kalau memahami tauhid kayak begitu. Nah, ini kalau kita bicara tauhid. Tapi kalau kita bicara lughawi, secara bahasa, memang kidam itu terbagi tiga. Ada kidam zati, ada kidam zamani, ada kidam nisbi, atau disebut juga dengan idhofi. Ngerti nggak kamu? Kalau nggak ngerti nggak usah bicara tentang nur qadim sudah. Iya, ini kalau bicara masalah kidam zati, kidam zamani, dan kidam nisbi atau idhofi, panjang lagi nanti ini. Nah, yang kita bahas di sini kidam zati kan, itu zatnya Allah. Itu tidak bisa ada dua yang qadim. Ulun ada ngarang risalah, judulnya Risalatu Lawaihin Nuril Muhammadi. Ulun bahas di situ. Silahkan baca nanti kitabnya. Cuman bahasa Arab bang. Kenapa ada guru Saifur Rahman kena? Betakun non sidin. Ada ulun nulis masalah itu. Ini nggak ngerti dia, kasihan. Bicara tentang hati-hati. Kafir nggak, Beb? Tunggu dulu. Ini orang nggak ngerti, nggak paham, kasih pengertian. Jangan langsung bilang kafir, nggak boleh. Ya, kasihan juga. Itu madhab ahli sunnah wal jamaah ini nggak sembarangan loh mengkafirkan orang. Sampai-sampai Abul Hasan al Ash'ari itu sebelum wafat, imamnya ahli sunnah wal jamaah berpesan, ishadu anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Saksikan, kata beliau, anni, bahwasanya saya la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah, tidak mudah mengkafirkan seseorang selama ia masih berkiblat. Maksudnya masih beribadah kepada Allah dan sholat menghadap ke kiblat. Saya tidak bisa dengan mudah mengkafirkannya. Jadi yang kayak begini nih orang awam. Tapi sidin guru ya guru-guruan gitu. Guru-guruan. Ya kan guru itu kan kalau ada muridnya guru sudah. Tidak tahu kita prestasinya bagaimana dalam keilmuan, ilmu alatnya bagaimana, ilmu tauhidnya bagaimana, mengerti balaghah enggak, mengerti majaz enggak, itu enggak peduli. Yang penting amun ada majar muridnya ada, guru sudah. Itu banget. Ada juga yang baca doa selamat aja guru sudah. Ya itu sulitnya. Jadi ya guru, ya guru-guruan gitu. Karena nggak ngerti soalnya. Masa guru nggak ngerti sifat 20? Begitu ya. Jadi apa? Kasih pengertian, kasih pemahaman, ajak dialog yang benar. Nggak usah pojok memojokkan, jangan. Yang benar aja lah, nasihati dengan baik. Di mana? Di tempat berduaan aja, gak usah rame-rame. Karena kata Imam Syafi'i, man wa'adha akhahu fis sir faqad zanah, wa man wa'adha akhahu fil alan faqad syanah. Barang siapa yang menasihati saudaranya di tempat yang sepi, tidak di tengah orang banyak, maka sesungguhnya dia telah menghiasi saudaranya itu. Karena apa? Saudaranya itu pasti akan menerima, karena berduaan saja.
dengan dalil-dalil yang membuat hatinya puas mendengarkan, dia akan terima. Oh alhamdulillah, terima kasih banyak, berarti kita menghiasi dia. Tapi kalau kita menasehatinya di tempat ramai, disaksikan orang banyak, itu faqad syanah, maka sesungguhnya dia telah mencorengnya. Jangan juga ya begitu, ada adabnya menasehati itu. Paham sudah? Ini ulun ngasih tahu ya, mereka itu kadang salah memahami hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq di dalam musnadnya. Ya walaupun ulama-ulama banyak membahas tentang hadis ini, karena setelah ditelusuri tidak ada di musnad Abdur Razzaq. Sebahagian ulama berpendapat seperti itu. Tetapi ada yang mengatakan ada beberapa lembar halaman yang hilang di musnad Abdur Razzaq, dan kemungkinan besar hadis Jabir ini di lembaran-lembaran yang hilang itu. Karena apa? Karena dulu di zaman Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami masih ada, makanya beliau juga meriwayatkan itu. Berarti hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu memang ada di zaman itu. Beliau aja Al-Hafidh, julukannya Al-Hafidh Ibnu Hajar, ahli hadis, sehingga ada istilah man yahfad hujjatun ala man lam yahfad. Orang yang hafal itu menjadi hujjah bagi yang tidak hafal. Karena Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan riwayat itu, berarti memang ada. Nah ini ada berarti riwayatnya, walaupun sebagian mengatakan tidak ada di musnad Abdur Razzaq As-San'ani, tapi ternyata ada. Ya, ada di zaman Ibnu Hajar, mungkin di lembaran-lembaran yang hilang itu, yang zaman sekarang tidak ada. Tapi ulun ada punya musnad Abdur Razzaq yang hilang itu, dikasih teman, apa namanya, Al-Juz'ul Mafqud min musnad Abdur Razzaq As-San'ani, punya ulun, tipis saja. Ternyata di Juz'ul Mafqud tadi, di bahagian yang hilang itu ada hadis Jabir ini, ada di rumah tuh. Kalau mau lihat ada ke rumah. Alhasil dia memahami begini, ketika Jabir bertanya kepada Nabi, ini sebenarnya masalah lughah saja. Makanya kalau salah memahami lughah, bahasa, bisa salah mengartikan, memaknai, akhirnya salah juga pemahamannya nanti, bahaya. Nah makanya harus berguru, belajar. Dulu ada orang yang suka baca kitab tapi nggak berguru. Kenapa? Kitabnya itu salah cetak. Watajibu zakatul banat, padahal watajibu zakatun nabat. Nabat dan banat sedikit aja titiknya, terselisih. Ini watajibu zakatul banat, huruf ba terselisih lawan huruf nun, salah titik bacanya. Dan wajib hukumnya menzakati anak-anak perempuan kalau sudah sampai nisabnya. Nah, jadi kalau pian bisa anak bebinian sampai nisab, zakati seikung. Di mana? Julung lawan fakir miskin seikung. Anak perempuan dijadikan zakat. Bingung. Ternyata begitu diteliti, kitabnya salah cetak. Zakatun nabat, zakat tumbuh-tumbuhan, banih dizakati. Kalau sudah sampai nisabnya, gandum dizakati, jagung dizakati, itu yang dimaksud nabat. Dia bacanya banat, jamaknya bintun, anak perempuan, akhirnya berzakat kenanakan dengan kita karena nggak berguru. Jadi begini, Jabir itu bertanya kepada Nabi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Coba pahami dengan seksama ya, biar nggak gagal paham. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Jabir, akhbirni, beritahukan kepada saya, an awwali syai'in, tentang permulaan sesuatu. Permulaan sesuatu khalaqahullah, yang diciptakan dia, domirnya tuh kembali kepada awal tadi. Ini yang pertama diciptakan oleh Allah. Tahu arti diciptakan enggak? Sebelumnya ada enggak? Tidak ada. Lalu diciptakan, akhirnya ada. Qadim enggak itu? Sesuatu yang tidak ada lalu diadakan, maulah qadim. Hadis itu namanya.
Ini kan menyambat hadis atau muhdas saja, muhaddasnya menyambat. Kasihan dari saking awamnya, muhaddas. Apa muhaddas? Muhaddas itu orang yang mendapat ilham, itu muhaddas namanya. Sayyidina Umar itu muhaddas hadhil ummah, kata Nabi. Umar bin Khattab ini minal muhaddatsin, kata Nabi, termasuk muhaddatsin, orang yang mendapat ilham dari hatinya, dari Allah memberikan ilham ke dalam hatinya, itu muhaddas namanya. Ini menyambat muhdas saja, muhaddas itu sudah menunjukkan dhaif orang ini dalam ilmu Arabiyah. Bagaimana bisa memahami hadis orang yang tidak paham ilmu Arabiyah? Karena hadis berbahasa Arab. Muhaddas, maka diulang-ulangi muhaddas, muhaddas. Sudah dipadahkan salah-salah itu, menyambat muhaddas saja lagi. Muhdas isim maf'ulnya ahdatsa yuhditsu, ihdatsan bahwa muhditsun, muhditsnya Allah. Wa dzaka muhdatsun, muhdas isim maf'ul yang diciptakan, muhaddas, muhaddas. Kasihan aja Bang juga. Nah, lanjutannya apa? Nabi menjawab, qala ya Jabir. Nabi menjawab, berkata, wahai Jabir, perhatikan, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, ia menciptakan. Khalaqa ini fi'il madhi kan, artinya menciptakan. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Huwa, kembali kepada lafzul jalalah Allah. Artinya Allah menjadi fa'il yang menciptakan. Siapa yang diciptakan oleh Allah? Khalaqa qablal asya, sebelum asya alam semesta diciptakan, nura maf'ul bihnya. Nura, cahaya atau nur nabiyika, Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nura jadi maf'ul bihnya khalaqa. Nur itu berarti makhluk. Karena diciptakan. Makanya belajar tauhid di Jawharatit Tauhid itu disebutkan, wa kullu ma jaza alaihi al-adamu qat'an alaihi yastahilul qidamu, wa kullu ma jaza alaihi al-adamu qat'an alaihi yastahilul qidamu. Setiap sesuatu yang boleh tidak ada lalu menjadi ada, mustahil disifati qadim. Ayo baca itu Jawharatul Tauhid. Tahu enggak Jawharatul Tauhid itu apa? Enggak tahu juga. Ulun belajar sifat 20 aja Bang. Ya itu. Baru belajar sifat 20 udah pengen belajar makrifat hakikat Nur Muhammad. Ya keliru kamu. Jalan dulu pelan-pelan. Iya, jalan dulu pelan-pelan. Belajar dengan guru yang ahlinya biar nggak salah kamu memahami. Nah, ada lanjutannya Beb, jangan diputus sampai di sana. Apa? Min nurih. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad dari nurnya. Tunggu dulu, ente pahamannya apa dari kalimat min nurih itu? Min nurihi, minnya itu kalau dalam ilmu Arabiyah, di dalam ma'anil huruf, makna-makna huruf, setiap huruf jar itu ada makna-maknanya. Di dalam ma'anil huruf, min di situ bukan litab'id, bukan untuk bermakna sebahagian, tetapi min di situ maknanya al ibtida'u lil ghayah. Minnya itu ibtida' lil ghayah, permulaan yang kemudian ada ujungnya. Artinya permulaan terciptanya Nur Muhammad itu Allah Ta'ala ciptakan dengan nur zatnya, lalu jadilah Nur Muhammad. Bukan berarti nur zat Allah jadi Nur Muhammad, bukan. Proses penciptaannya begitu. Contoh Budi membuat bangku. Kalau kita tanya dari mana bangku ini diciptakan, dari tangan si Budi. Bangku diciptakan dari tangan si Budi. Apakah di bangku ada jari-jari Budi? Ada jari Budi di bangku itu? Kenapa kamu katakan diciptakan dari tangan si Budi? Oh berarti jari-jari Budi pagat jadi bangku gitu. Salah kamu memahaminya. Itu namanya al-ibtida, permulaan asal diciptakannya, dibentuknya bangku ini oleh tangan si Budi. Ini buat mendekatkan pemahaman. Itu maksudnya al-ibtida lil ghayah. Ngerti nggak kamu al-ibtida lil ghayah? Enggak apa ya, sudah gak usah bicara Nur Muhammad, sudah gak usah. Tapi
nurihi, hi, cahayanya Allah itu. Nah, ini namanya idhofat. Nur diidhofatkan kepada dhamir hu, lafzul jalalah kembali kepada Allah. Cahayanya itu kalau dalam ilmu Arabiyah disebut dengan idhofatut tashrif. Imam Ghazali yang menyebutkan hadis ini disebut idhofatut tashrif di dalam kitabnya Al-Imla. Buka tuh kitab Al-Imla. Ini keterangan dari Imam Ghazali. Ulun hanya menyampaikan. Kamu dari mana keterangannya? Al-Imla, Imam Ghazali menyerang itu idhofat tashrif. Artinya dari mulianya nur Nabi Muhammad ini disandarkan Allah kepada zatnya. Dari saking mulianya. Bukan berarti Nur Muhammad itu adalah zat Allah. Jadi Allah itu sebenarnya ngaran aja. Nah iyanya ya Muhammad itu. Ini bahlul ini. Gak ngerti. Orang kayak gini diajak debat ya. Nggak usah. Anak santri aja yang suruh debat dia. Nggak usah. Masa bunuh cicak pakai basoka. Cicak tum basoka. Dindingnya hancur, mubadzir. Kalau bunuh cicak tuh pakai karet aja tek ketek jatuh. Masa bunuh cicak pakai basoka. Allahu Akbar, kasihan. Itu idhofatut tasyrif. Seperti contoh Ka'bah itu kita katakan Baitullah, rumahnya Allah. Allah bisa rumah gitu pahamannya. Kamu memahami begitu? Sebab rumah Udin misalnya, Udin bisa rumah, berarti Udin guring di situ, makan di situ, gitu kan? Nah, ketika Ka'bah kita katakan Baitullah, rumah Allah, berarti Allah guring di situ, tempat di situ. Bukan. Ini gagal paham namanya. Itu namanya idhofatut tasyrif. Dari saking mulianya Ka'bah sampai disandarkan kepada zat Allah. Sama musalla nih atau masjid. Masjid itu baitun min buyutillah. Karena dari saking mulianya masjid disandarkan kepada Allah. Bukan berarti Allah berumah di situ. Banyak sih contoh idhofatut tasyrif. Di antaranya juga idhofatut tasyrif itu adalah di dalam Al-Qur'an. Wa nafakha fihi mir ruhih. Wa nafakha fihi mir ruhih. Allah Ta'ala tiupkan padanya bahagian daripada ruhnya. Apakah Nabi Isa itu ruhnya Allah? Ruhullah bermakna Allah punya ruh, jadi Nabi Isa begitu? Salah. Nah, makanya hati-hati kalau kita mengatakan nurnya Allah itu menjadi Nabi Muhammad, itu sama dengan orang Kristen yang mengatakan ruhnya Allah menjadi Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa disembah. Ini akhirnya Nabi Muhammad dituhankan dan disembah. Na'udzubillah min dzalik. Tauhid siapa itu? Itu bukan tauhid ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau sudah bukan ahli sunnah wal jamaah, kenapa diikuti? Paham gak sudah? Ngerti gak? Di Quran kan ada wa nafakha fihi mir ruhi. Ruhnya itu disandarkan, diidhofatkan kepada Allah. Idhofatut tasyrif. Belum kira ini sudah jelas ini. Mungkin ada paham juga terlalu benar. Sakit rakungan. Masih belum paham juga, datang ke rumah, nanti ulun jelaskan lagi. Ya, asal kada haur. Mun haur jangan diganggu. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya, jelas ya. Itu penjelasan yang singkat. Amun hendak lebih jelasnya lagi, lihat tulisan ulun itu. Insyaallah bermanfaat. Insyaallah bermanfaat itu ya. Karena itu sebenarnya kutipan, tukilan. Makanya ulun bilang risalah. Bukan tasnif atau taklif itu, kutipan. Ulun banyak mengutip. Tapi insyaallah bermanfaat itu. Dan itu ulun kutip, ulun tulis risalah itu, ulun tulis sebelum marak-maraknya ini. Jangan kira ulun menulisnya pas marak-maraknya lalu enggak, udah lama ulun nulis itu. Sebelum adanya viral-viral heboh-heboh yang Nur Qadim itu. Udah lama ulun nulis itu. Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu mungkin. Bulan Ramadan, pas kebetulan tidak ada kesibukan kan bulan Ramadan. Ramadan itu kan libur kegiatan. Jadi ada waktu kosong, daripada terbuang sia-sia, ya kita nulislah yang bermanfaat insyaallah bagi umat. Mudah-mudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.